Ya, oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon everybody. Good afternoon, Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Ya, oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena maksudnya terlambat dimulai. Tadi ada ujian proposal, dan tadi itu belum selesai, jadi saya izin live duluan. Oke, jadi kita akan mulai dari mata kuliah teori sastra ini, literary theory. So actually there are three kinds of literary theory that we are going to discuss. And for this meeting, we will discuss widely about one of the important literary theory that can be seen in modern literary theory. So in this case, we can explain about deconstruction theory. Oke, jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang dekonstruksi. Kalau dari saya itu ada 3 teori. Jadi yang pertama adalah teori dekonstruksi. Kemudian yang pertemuan selanjutnya nanti pertemuan minggu depan tentang teori psikologi, psychological theory. And then yang ketiga tentang teori feminis. Oke, jadi ada 3 teori yang akan saya bawakan. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita tidak sempat masuk ya. Jadi nanti kita tinggal gantikan dengan mengerjakan tugas untuk kelas tambahannya, tetapi itu di luar dari jam seperti ini. Karena di pertemuan selanjutnya nanti, pertemuan kalau tidak salah itu pertemuan keberapa ya, nanti Pak Nasrullah masuk, jadi tidak perlu lagi kita gantikan kelasnya di jam yang sama, akan tetapi di luar dari jam ini. Oke, jadi nanti untuk kelas tambahannya diadakan dengan mengerjakan review dari teori-teori yang saya ajarkan, misalnya review dari dekonstruksi, kemudian psikologi, kemudian yang terakhir adalah feminis, dan itu nanti akan dikumpulkan sebagai tugas harian. Jadi kalau misalnya kita sempat mengadakan soal UAS, mengerjakan soal UAS, itu akan dibuatkan soal UASnya, akan tapi jika tidak kalau dilihat misalnya tidak perlu mengadakan UAS dari saya, jadi itu tugasnya tersebut akan saya nilai sebagai tugas UAS yang akan digabungkan nanti dengan nilai dari Pak Nasrullah, Pak Singgi, dan Ibu Iren. Okay, so kita lanjut. For this meeting, we will discuss about deconstruction theory. Apa kalian sudah pernah mendengarkan tentang teori dekonstruksi sebelumnya? Sudah pernah? Belum. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Kalau di mata kuliah pengantar sastra itu sudah belum pernah ya didengarkan sama sekali. Di mata kuliah pengantar sastra sebenarnya sudah ada sedikit di situ, di dalam buku Clarer, Introduction to Literary Study. Itu ada sedikit dibahas tentang kajian dekonstruksi. Oke, nanti akan saya sharekan map of literary theory. Jadi ada mapnya. Jadi dari map tersebut ada hubungan antara sastra dengan penulis, sastra dengan sastra itu sendiri, kemudian sastra dengan masyarakat. Nah, dari mana munculnya teori dekonstruksi itu? Yaitu bisa dilihat dari antara sastra dengan sastra itu sendiri, atau dari teks sastra itu yang akan dikaji sehingga memunculkanlah makna dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu adalah mendekonstruksi makna. Ya, jadi berdasarkan teks yang ada, berdasarkan penggunaan bahasa-bahasa yang ada dalam karya, atau berdasarkan teks yang ada di dalam karya itu sendiri.
Okay, so we'll continue about our explanation, our discussion today. So deconstruction. So what is deconstruction? Oke, jadi kita bisa melihat dari introduction. Jadi bagian pengantar apa sih yang dimaksud dengan dekonstruksi itu sendiri. Okay, so in an introduction part, actually the terms of deconstruction originally was taken from two words, de and construction. Nah, ini sebenarnya dibahas secara lengkap tentang definisi itu dari buku Dekonstruksi Desain Penelitian dan Analisis. Jadi model bukunya seperti ini. Dekonstruksi Desain Penelitian dan Analisis. Jadi ini adalah buku yang berbahasa Indonesia, tetapi cukup membantu untuk memahami dekonstruksi pada saat kita baru akan berkenalan dengan dekonstruksi itu sendiri. Nah, jadi di dalam buku dekonstruksi ini dia mengatakan bahwa kata dekonstruksi berasal dari dua kata, yaitu de and konstruksi. Kata konstruksi berarti susunan. Oke, jadi saya seperti yang saya catat di sini, saya put in the slide. Actually, the construction was taken from two words, seperti yang tertuliskan di dalam buku ini. Jadi ada D dan konstruksi. Jadi D itu adalah penurunan atau pengurangan atau bahkan dikatakan penghilangan atau penolakan dari kata D itu sendiri. Kemudian konstruksi berarti sebuah bangunan atau susunan. Jadi kalau ada pengurangan atau penolakan atau pengurangan berarti penolakan terhadap susunan sebuah makna. Kalau khusus di dalam kajian-kajian makna di dalam karya sastra. Jadi kalau dekonstruksi di dalam kajian sastra itu bermakna pengurangan makna atau penolakan terhadap makna. Jadi di sini kita bisa melihat the words D means reduction, decline, rejection, meaning of a text. Jadi penolakan terhadap makna pada sebuah teks. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau konstruksi itu arti secara sederhananya adalah bangunan atau susunan. Kalau diawali dengan kata D berarti pengurangan susunan, pengurangan bangunan, itu adalah makna yang secara sederhana. Nah, di sini kita bisa melihat lagi di dalam buku rekonstruksi. Kalian nanti bisa baca-baca buku ini di perpustakaan. Ada di perpustakaan Flores. Nah, di sini kita bisa melihat kata dekonstruksi berasal dari kata de dan konstruksi yang berarti susunan, itu tadi saya sebutkan di situ. Di berarti reduction, decline, rejection. Nah, di sini dia diartikan sebagai dia bermula dari sebuah penurunan. Berarti sebuah penurunan. Contoh istilah lain yang bisa digunakan kata di itu di dalam beberapa kata itu bisa dilihat misalnya dari demoralization. Demoralization berarti pengurangan atau kemerosotan, penurunan moral, kemerosotan moral, kemudian hidrasi. Ada kata D. Dehidrasi berarti kekurangan air atau penurunan air, dan bisa diartikan seperti itu. Kemudian ada juga kata misalnya degradasi. Gradasi itu kan maksudnya bermakna tingkat. Kalau degradasi berarti penurunan tingkatan. Berarti kalau kita lihat dari dibandingkan dengan penggunaan istilah-istilah tersebut, dari kata D itu berarti penurunan atau penolakan atau pengurangan terhadap makna, penolakan terhadap makna, atau pengurangan terhadap penurunan terhadap makna yang sudah ada itu ditolak. Oke, so ada the next point. Kalau tadi ada kata dekonstruksi, ada kata D juga itu bermakna penghancuran. Nah, kalau kontraksi itu atau konstruksi, contraction itu berarti bangunan, berarti penghancuran bangunan. Bangunan yang dimaksud adalah kalau dalam khususnya dalam sastra adalah makna yang sudah terbangun. Jadi makna itu penghancuran makna. Nah, di sini kita bisa melihat konstruksi yang dihancurkan tentulah konstruksi pemikiran masa lampau.
Konstruksi yang dimaksud adalah konstruksi pemikiran masa lampau. Jadi konstruksi makna yang sudah terbangun di masa lampau, kemudian didekonstruksi, dihancurkan bahwa bukan makna itu saja, akan tetapi ada makna yang lain. Sama ini saya sering sekali memberikan contoh karena ini sangat familiar di masyarakat kita. Jadi makna yang terbangun kalau kita kaitkan dengan penjelasan ini, dia mengatakan bahwa konstruksi yang dihancurkan tentulah konstruksi pemikiran masa lampau. Pemikiran masa itu, misalnya kita memaknai bahwa cerita dalam Malin Kundang itu dianggap sebagai sosok yang durhaka. Itu sudah makna lampau, itu sudah konstruksi pemikiran kita, sudah terbangun di dalam pemikiran kita, sudah terbangun dari bahkan dari kecil hingga sampai sekarang itu sudah terbangun bahwa dia memang Malin Kundang itu memang durhaka. Nah, setelah didekonstruksi ternyata ada makna yang dianggap undecidable. Makna itu tidak bisa ditentukan, makna itu tidak bisa ditetapkan, itu dalam kajian dekonstruksi. Setelah didekonstruksi, ternyata kita bisa melihat atau memperoleh makna baru bahwa ibunya lah yang durhaka. Jadi awalnya kita mengatakan makna-makna yang selama ini atau traditional meaning, fixed meaning. Fixed meaning itu mengatakan Malin Kundang durhaka. Traditional meaning itu adalah Malin Kundang yang durhaka. Atau konstruksi pemikiran masa lampau kita mengatakan kita sudah terbangun di dalam pemikiran kita bahwa Malin Kundang itu adalah sosok yang durhaka. Kan tetapi setelah didekonstruksi cara berpikir kita itu, maka muncullah makna baru bahwa ibunya lah adalah orang yang durhaka. Nah, itulah yang akan kita telusuri. Kenapa sampai kita mengatakan seperti itu? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya sehingga kita mengatakan bahwa ibu Malin Kundang itu durhaka? Setelah kita telusuri maknanya, kita telusuri teksnya. Di dalam teks itu dia mengatakan bahwa ibu Malin Kundang itu sampai mendoakan anaknya sehingga menjadi batu. Maka disitulah kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata ibu Malin Kundang sendiri itu juga adalah orang yang durhaka kepada anaknya, karena di dalam pemikiran kita sehari-hari, dalam sosial culture kita mengatakan bahwa kok sampai ada seorang ibu yang mengkutuk atau mendoakan anaknya sehingga menjadi batu. Ya, jadi itu adalah makna yang baru muncul di antara kita. Padahal selama ini kita sudah terbangun di dalam pemikiran kita bahwa Malin Kundang adalah orang yang durhaka. Jadi itu disebut sebagai makna yang tidak tentu, makna yang undecidable, atau makna yang tidak bisa diputuskan bahwa Malin Kundang itu adalah sosok yang durhaka. Oke, yang selanjutnya kalau di sini sebenarnya banyak mengkaitkan terhadap pemikiran-pemikiran Socrates, kemudian Plato. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari penjelasan poin selanjutnya. It is a form of philosophical theory in literary analysis. Jadi sebenarnya dekonstruksi ini adalah bagian dari teori poststrukturalis. Jadi dia adalah bagian dari teori poststrukturalis yang menolak pemikiran bahwa makna itu hanya satu, atau makna itu hanya makna tetap. Kemudian teori ini sebenarnya juga melibatkan kajian-kajian filsafat. Kenapa sampai teori ini kalau kita melihat ini lumayan rumit, akan tetapi setelah kita pahami itu sangat menyenangkan sekali, karena ternyata ada makna-makna yang tidak terduga pada saat kita mengkaji sebuah karya. Ternyata ada makna-makna yang tidak terduga. Anggaplah misalnya kalian menonton film Sexy Killer kalau nggak salah. Jadi di situ film itu kan mengelaborasi mengambil batu bara dengan sebanyak-banyaknya, kemudian meninggalkan bekas, kemudian berdampak kepada masyarakat banyak di daerah Kalimantan Timur. Tetapi mungkin boleh jadi kita beranggapan, atau selama ini kita beranggapan bahwa mungkin itu adalah bagian dari memiskinkan masyarakat. Boleh jadi kita beranggapan seperti itu memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Tapi setelah didekonstruksi, boleh jadi itu tidak selamanya maknanya seperti itu. Ya, jadi makna di dalam dekonstruksi itu tidak mengatakan bahwa makna itu cuma satu, akan tetapi sepakat bahwa makna itu memiliki beragam perspektif atau multiple meaning. Okay, the next point, and introduction part.
The theory of deconstruction firstly was presented by Jacques Derrida, was a founding father of deconstruction. Jadi disebut sebagai bapak dekonstruksi, ini gambarnya, ini bukunya. Jadi dia disebut sebagai bapak dekonstruksi. Ini kebetulan gambar yang ada di sini tuh mirip. Oke, bapak dekonstruksi. Jacques Derrida adalah bapak dekonstruksi yang berasal dari Prancis, a French philosopher that what we call was the founding father of deconstruction. Okay, the next point, Derrida didn't believe in the mind of logocentrism, the idea that knowledge is the pursuit of discovering one meaning or truth. Jadi Derrida itu menentang atau menolak pemikiran logocentrism. Logocentrism itu maksudnya bahwa makna itu cuma satu, makna itu cuma fix, tidak ada makna-makna yang lain. Nah, dia tidak mengatakan seperti itu. Kalau Derrida itu mengatakan bahwa makna itu sebenarnya banyak. Makna itu tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditetapkan, tidak bisa ditentukan, tidak bisa dikatakan bahwa itu makna akhir atau final meaning, akan tetapi ada makna yang disebut sebagai undecidable. Meaning is undecidable. This doesn't mean that there is not meaning in a text and language. It means that meaning is undecidable. Jadi bukan berarti bahwa tidak ada makna di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah bahasa, akan tetapi makna yang ada di dalam teks atau sebuah bahasa itu memiliki makna yang bervariasi, beragam, atau tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditentukan, tidak bisa disimpulkan bahwa ini makna akhirnya, akan tetapi makna itu ternyata boleh jadi memiliki makna yang baru, makna yang tidak terduga, atau undecidable meaning. Oke, so itu pemikiran dari Derrida sebagai bapak dari dekonstruksi. Okay, the next point, according to Derrida said that deconstruction is a strategy of reading text. Strategi membaca teks. Bahkan menurut Andobi, ini nanti bisa di download bukunya, atau kalau misalnya kalian tidak bisa download nanti saya sharekan. Jadi dalam buku ini Dobi mengatakan bahwa dekonstruksi itu sendiri adalah strategi of reading text, kemudian teknik of double reading. Jadi dekonstruksi itu adalah strategi membaca teks. Teks yang dimaksud adalah ketika kita membaca teks seperti ini, kita memaknai bahwa itu ada maknanya. Misalnya kita mengatakan the yellow wallpaper itu bermakna tentang perempuan yang terisolasi, perempuan yang dibatasi. Kemudian itu adalah makna fixnya. Kemudian setelah didekonstruksi ada makna behind of the text. There is a meaning. There are so many meanings behind of the text. Boleh jadi kita mengatakan bahwa the yellow wallpaper, karya sastra cerpen yang diciptakan oleh Gilman ternyata tidak menggambarkan bahwa perempuan itu terisolasi, akan tetapi perempuan itu bebas. Jadi ada kata isolasi, isolated, and isolated woman, atau freedom. Nah, itu adalah dua makna yang kontradiksi. Jadi teknik untuk menelusuri makna-makna yang ada di dalam karya sastra dengan menggunakan dekonstruksi adalah dengan we can try to pay attention toward the contradiction meaning, ironical meaning, makna-makna ironis, makna-makna yang kontradiksi, makna-makna yang berlawanan. Sehingga kita mendapatkan makna di balik dari teks itu sendiri. Jadi ada multiple meaning or new meaning behind of the text. The next point. So being is the father of deconstruction, he came up with the terms deconstruction. He stated that because Western culture understands of binaries, therefore one term is privilege and over other. Jadi ada makna yang lama, makna fix. Kalau menurut Pressler, ini ada buku Pressler, Literary Theory and Introduction to Practice, Theory and Practice. Pressler mengatakan bahwa ada makna fix di dalam kajian dekonstruksi, ada yang disebut sebagai fixed meaning, ada yang disebut sebagai new meaning. Jadi itu selalu bersejalan. Jadi ada makna fix, makna terdahulu, atau tadi dikatakan bahwa makna-makna yang sudah terkonstruksi, makna yang sudah terbangun, kemudian akhirnya ada makna yang baru atau new meaning.
Oke, akhirnya munculnya disebut sebagai binary supposition. Okay, the next point. So this is the illustration about dismantling binary supposition. Okay, and then the next is about the other terms and focus about uh, deconstruction theory. It is a lens through which we look at literature, uh, teach the meaning are pigs. There is an answer or meaning behind works of literature. Jadi cara untuk melihat karya sastra, melihat makna dibalik dari sebuah karya sastra itu sehingga memunculkan makna yang baru atau multiple meaning atau new meaning. Okay, and then the next point. In other terms, allow the construction, allow the readers to unravel the contracts around us and re-examine appearance and reality. Jadi re-examine reality itu maksudnya gaplah misalnya seperti ini. Kalau realitasnya biasanya anak-anak yang disebut sebagai durhaka kepada orang tua sama dengan kita mengatakan bahwa maling kundang itu durhaka kepada orang tuanya. Jadi re-examine, dikaji ulang, betul tidak? Ternyata setelah dikaji ulang, akhirnya kita mendapatkan makna di balik dari situ. Ternyata ibu maling kundang adalah orang yang durhaka kepada anaknya. Nah, itu disebut sebagai contracts to deconstruct the meaning, deconstruct speaks meaning to find out a new meaning behind of the text. And then the next point, it takes us away from the basic ways of analyzing literature. We can analyze or we can examine about theme, setting, symbolism, character motivation, and plot. Jadi boleh jadi kita mengkaji karya sastra itu melalui beberapa poin dengan kacamata dekonstruksi, apakah temanya yang mau didekonstruksi, misalnya tadi seperti The Yellow Wallpaper yang bertema tentang feminisme atau perempuan yang terisolasi, boleh jadi temanya seperti itu didekonstruksi sehingga kita mengatakan bahwa dia bukan perempuan terisolasi, dia justru perempuan yang bebas, independent women atau dependent women kah, sehingga menghasilkan makna yang berlawanan atau makna yang kontradiksi. Okay, the next point. Actually, there are some focus of the theory, especially, ketika kita mendekonstruksi cara berpikir lama. Yang selanjutnya, explore instabilities in language. Jadi mengeksplorasi makna-makna yang tidak yang hanya muncul dari permukaan sehingga kita mencari makna yang ada di dalam di balik dari karya sastra itu sendiri. We can try to explore some meaning behind of the text. Oke, yang selanjutnya principles in deconstruction, the principle of the theory that track element of aporia, ada istilah aporia atau paradoxical meaning, makna-makna yang paradoks seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya seseorang itu dia anak-anak itu kan dengan orang tua kan berkontradiksi. Jadi kayak berlawanan. Nah, anak-anak itu dianggap sebagai orang yang biasanya yang lebih sering kita lihat di dalam masyarakat, anak-anaklah yang lebih sering durhaka. Tetapi setelah didekonstruksi, boleh jadi juga ternyata orang tua juga biasa durhaka kepada anaknya. Itu adalah makna yang kontradiksi. Jadi makna yang sudah fix setelah itu dibongkar atau dibalikkan atau ditolak sehingga muncul makna yang baru. Kemudian sebuah contradictory meaning and ironical meaning, makna-makna yang ironis, makna-makna yang berlawanan, makna-makna yang kontradiksi, makna-makna yang paradoks. Okay, and then the last one is about reverse or change the meaning that have been conventionalized. Makna yang conventionalized itu makna-makna yang umum, yang biasanya kita sudah paham.
Anggaplah misalnya kita mengatakan bahwa tangisan di malam hari itu adalah simbol of sadness, simbol that can invite our sympathy, mengundang rasa simpati kita, mengundang rasa kita juga ikut merasa sedih karena itu adalah simbol of sadness, simbol of pity, simbol kesedihan, sehingga kita merasa sedih, ikut sedih mendengarnya. Kan tetapi crying di crying yang ada di waktu malam itu, tangisan yang ada di waktu malam itu ketika terus-menerus terjadi, bukan lagi menjadi simbol of sadness, akan tetapi itu malah bisa dimaknai sebagai simbol of disappointed, menyimbolkan kekecewaan atau bermakna kekecewaan, atau justru bermakna maksudnya kekesalan, bermakna sangat menjengkelkan. Ya, bukan lagi mengundang simpati, akan tetapi mengundang kejengkelan dari masyarakat yang mendengarnya. Jadi tangisan itu tidak selamanya bermakna sadness, ya kan, tetapi juga bahkan tangisan itu bisa bermakna menyimbolkan kebahagiaan. Oke, jadi itu bisa didekonstruksi seperti itu. Kemudian selanjutnya, deconstruction, as we have mentioned before, that actually deconstruction was as a part of a post-structuralism theory that presented by Jacques Derrida, a French philosopher. Okay, so in this case, we can see about this next explanation. Deconstruction actually rejects the structuralism view, structuralism idea that any work has stable, close meaning of a works. Jadi kemunculan dekonstruksi itu sebagai akibat dari bahwa ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa menolak struktur yang cuma satu, kemudian setelah ditemukan makna itu kita sudah puas. Nah, dekonstruksi tidak seperti itu. Dia justru menolak pemikiran seperti itu, bahwa makna di dalam karya sastra itu tidak satu, atau logocentrism. Makna di dalam karya sastra itu bervariasi atau tidak bisa ditentukan. Nah, itu bagian dari dekonstruksi. Kemudian juga dekonstruksi itu menganggap bahwa makna di dalam karya sastra itu tidak stabil, tidak fix, kan, tetapi itu bisa bervariasi, bisa berubah-ubah. Oke, yang selanjutnya. Teori-teori strukturalisme, pemikiran strukturalisme. Kalau dulu itu teori-teori yang digunakan pada awal-awal munculnya sastra Inggris, teori-teori yang digunakan sekarang kita sudah bisa menemukan banyak teori. Ya, salah satunya adalah teori dekonstruksi sebagai bagian dari teori poststrukturalis. Nah, teori-teori dekonstruksi itu akhirnya disebut sebagai teori modern literary theory. Kalau dulu kan cuma hanya ada kajian-kajian strukturalisme murni, pure structuralism, dynamic structuralism, genetic structuralism. Sekarang sudah ada teori deconstruction, post-structuralism, post-colonialism. Jadi sudah lebih bervariasi. Sehingga kajian-kajian ke dalam sastra itu lebih kaya lagi, lebih banyak lagi. Okay, the next point, the second one is about the constructive critics. Look at the way of plural multiple meaning occurs in works of literature and how those multiple meaning interact with one another. Okay, jadi bagi para ahli-ahli dekonstruksi menganggap bahwa makna di dalam sebuah karya itu, makna di dalam sebuah teks itu memiliki makna yang ganda, makna yang banyak, makna yang bervariasi atau multiple meaning, sehingga makna yang banyak itu bisa berkaitan dengan makna antara satu makna dengan makna yang lain. Contohnya tadi kita mengatakan bahwa kalau ada makna fix sebelumnya, kita mengatakan bahwa Malingkundang itu adalah tokoh yang
durhaka. Nah, sekarang kalau di dekonstruksi, ibunya juga adalah orang yang durhaka. Berarti antara ibu dan anak itu memiliki satu kesamaan atau ketertarikan antara satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa menemukan makna yang baru kalau tidak ada makna yang fix atau makna lama. And the next point, deconstructive critique also look for ways reading usually about pair of opposite called boundaries is given text breakdown or become unstable. Jadi para ahli dekonstruksi, para kritikus dekonstruksi menganggap bahwa uh, mendekonstruksi itu kita bisa melihat dari segi apa-apa yang beroposisi atau disebut sebagai binary opposition atau beroposisi biner. Nah, yang beroposisi biner itu adalah uh, hal-hal yang berlawanan di dalam karya that can be seen in many literary works. Biasanya di dalam karya itu muncul satu kata, misalnya anggaplah hitam-hitam terus saya digambarkan, atau jahat terus saya digambarkan di dalam karya sastra itu. Setelah dibongkar ternyata ada warna putih sebagai simbol dari kebaikan atau simbol dari kemurnian. Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya, kita break beberapa menit. Di tempat saya lagi azan. Ya, oke, kita lanjut. Halo. Yes, Miss. Yes, Oke, Miss. kita Yes, lanjut ya. Miss. Yes, Miss. Okay, so the next point is about binary superposition. Ya, ini dismantling binary superposition or dualistic terms in Western culture. Opposition in Western culture. Jadi kalau di dalam karya sastra itu biasanya ada kata rich, berarti oposisinya beroposisi beda dengan poor. Kemudian ada man, women, sun, moon, day, night, masculine, feminine, life, and death. Okay, so in this case, we can see about some example of binary superposition in literary works that can be seen in, or that can also be seen in our daily life. Di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya juga banyak. Oke, yang selanjutnya, the next point is about to apply it in literary works, especially in the use of metaphor, as we have mentioned before that actually some metaphors can be analyzed by saying the words presented how, or the lyric presented in metaphor in, or even in a poem lyric
that can be analyzed, that can be seen by using the lens of deconstruction. In this case, we can see about this lyric, love is a rose. In this line, love is a rose, intended meanings and unintended meanings. Jadi ada makna yang terduga, ada makna yang tidak terduga. Kalau yang kita tahu selama ini love is a rose, itu maknanya apa kira-kira? What is the meaning of love is a rose? Rose yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang adalah bunga yang indah, cantik, menyenangkan, menyejukkan pada saat kita melihat. Ada kira-kira yang ingin berkomentar, what love is a rose? Apa kira-kira maknanya? Ini adalah bagian dari kata-kata metafor. Ada yang bisa berkomentar? Kira-kira apa maknanya? Maknanya yang secara umum kita ketahui. Saya, Miss, mau coba. Ya, silakan. Ya. Jadi love is a rose itu karena biasanya kan bunga mawar itu perumpamaan dari wanita cantik gitu nah. Nah kalau Ya, misalnya oke. rose itu artinya kecantikan, Miss, kecantikan, keindahan. Intinya Oke. bagus. Kalau diartikan secara semuanya? Iya, Miss. Kalau diartikan semua, love is a rose. Love is a rose. Iya. Nah, berarti cinta itu adalah sesuatu keindahan. Ya, cinta itu indah. Oke, indah. Oke, betul. Jadi itu disebut sebagai intended meaning karena semua orang yang sudah tahu. Kan tetapi setelah dibalik, indah itu bisa berubah menjadi apa? Suram. Karena bunga rose kan bunga mawar itu batangnya berduri. Jadi selain indah juga memiliki apa istilahnya? Ke sisi duri-duri yang merus. Ya. Sisi lainnya, Miss, negatifnya. Ya, jadi ada sisi lainnya. Oke, itu benar sekali. Jadi love is a rose itu bisa diartikan bahwa cinta itu indah, menyenangkan. Kemudian setelah unintended meaning, boleh jadi tidak. Love is pain. Boleh jadi seperti itu. Karena rose itu kan ada simbol rose itu walaupun misalnya simbol of beautiful woman boleh jadi. Atau bahkan rose itu menyimbolkan tentang pain. Karena di balik duri-durinya itu ada, di balik batangnya itu ada duri-duri yang boleh jadi menyakiti. Nah, ternyata kalau diartikan boleh jadi cinta itu menyakitkan. Boleh jadi seperti itu. Ini istilah yang sangat sederhana. Oke, atau boleh jadi ini bermakna membahagiakan. Setelah dibongkar, bahagia itu lawannya kan menyakitkan. Boleh jadi seperti itu. Atau misalnya happy, boleh jadi happy itu kalau dibalik, dibongkar, ternyata justru berlawan dengan pain, menyakitkan, membahagiakan, menyakitkan, itu sudah beroposisi biner. Oke, sama dengan tadi kita mengatakan bahwa anak-anak selalu durhaka. Setelah dibalik, orang tua juga durhaka. Oke, jadi anak dan orang tua itu kan sudah beroposisi biner sebenarnya. Oke, the next point. So this is just an illustration to see deconstruction. Kalau dekonstruksi itu tadi dia mengatakan bahwa kalau ada makna yang selama ini kita sudah banyak orang yang memaknainya, banyak orang yang mengatakan bahwa sama dengan tadi love is a rose, orang semua sudah paham. Love is a rose, dimanapun. Jadi kita sudah ada makna yang sudah tersetting di dalam pemikiran kita, makna yang sudah fix di dalam pemikiran kita itu bahwa love is a rose. Kan tetapi ternyata dekonstruksi itu mengambil jalan lain. Tidak deh, love is painful misalnya, love is atau misalnya love is sadness misalnya, boleh jadi seperti itu. Atau bahkan itu justru lebih buruk lagi. Jadi ada lawannya, ada oposisi binarnya. Nah, kalau di sini sebenarnya Robert Frost ini dari puisi The Road Not Taken itu sebenarnya kalau kita melihat dari The Road Not Taken itu seolah-olah sudah mau menyampaikan dua sisi yang berbeda. Nah, ternyata di dalam dua sisi yang berbeda itu bisa dilihat dari dekonstruksi. Kalau Robert Frost mengatakan ada dua jalan, yang satunya itu bersih karena sering dilewati orang lain, banyak orang yang lewat di situ. Kemudian yang satunya itu jarang dilewati sehingga jalanan itu berumput dan seolah-olah tidak terlihat bahwa itu jalanan. Kalau yang satunya itu sangat terlihat jelas bahwa itu jalanan karena banyak orang-orang yang lewat situ. Sama dengan makna. Kalau
kita mengatakan bahwa love is a rose. Orang sudah tahu, orang sudah banyak mengetahui seperti itu. Tapi kalau misalnya diartikan lagi, di makna, dicari lagi, ditelusuri lagi maknanya, ternyata ada makna yang tersembunyi, ada makna lain. Jadi kita mengambil cara lain untuk memaknai. Atau tadi misalnya di bagian jalanan kiri orang mengatakan bahwa maling kundang itu orang yang durhaka, di bagian atau di bagian kanan, anggaplah misalnya di bagian kanan itu orang-orang sudah mengetahui, banyak orang yang mengetahui atau memahami bahwa maling kundang itu orang yang durhaka. Tetapi setelah itu kita menelusuri alur di